Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faina Makaldara Sudibyo. Pada video kali ini, saya akan mempraktekkan tentang white box testing dan black box testing. Untuk videonya sendiri, saya akan membagi menjadi dua part. Part yang pertama yaitu white box testing yang pada video ini. Terus selanjutnya ada di black box testing. Nah, untuk videonya nanti ada di link deskripsi YouTube saya ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan white box testing terlebih dahulu, setelah itu nanti ke black box testing. Nah, jadi di sini saya menggunakan FR08, yaitu adalah manajemen permintaan review. Jadi FR ini memungkinkan si student itu bisa melakukan request atau review ke lecturer. Nah, lecturernya sendiri itu adalah dosen ya, atau researcher, atau orang yang bisa dipastikan itu menjadi valid ya. Maksudnya kayak dia tuh jadi pemvalid dokumen ini benar atau enggak, kayak dia pemeriksanya lah gitu. Nah, jadi di sini saya akan unit testing di function create review. Jadi di sini ada sekitar 5 test case dan cyclomaticnya juga ada 5. Yang pertama itu ada di review berhasil dibuat dengan semua data yang valid dan message terisi. Jadi semua data itu harus valid dan message terisi. Nah, untuk test case-nya ini, test C01 itu adalah di valid test case. Dan sisanya itu adalah di invalid semua, karena di kodenya ini banyak ada sekitar 3 pengecekan, yaitu apabila lecturernya tidak ada, lecturer itu harus ada. Kalau misalnya ada lecturernya, itu role-nya itu harus lecturer. Terus habis itu kita ngevalidasiin semua hal yang berhubungan dokumen. Yang pertama itu ada di dokumen body, yaitu adalah isi dari dokumennya atau teksnya. Terus selanjutnya adalah dokumen body ID. Nah, jadi dokumen body ID itu adalah setiap isinya itu memiliki ID. Jadi kalau misalnya ibaratnya kita menyimpan sebuah data atau menyimpan sebuah teks, nah dia itu bakal menyimpan otomatis nge-save. Dia akan membuat sebuah version. Nah, versionnya itu adalah di dokumen body ID. Oke, selanjutnya untuk tools yang saya pakai untuk unit testing kali ini adalah menggunakan Jest. Kenapa? Jest itu adalah salah satu framework unit testing atau tools unit testing yang kompatibel dengan project saya. Saya menggunakan project React dan ini termasuk masuknya ini ya, kayak dia tuh support ke TypeScript dan React. Oke, selanjutnya kita pergi ke codingan unit testingnya. Nah, jadi di sini untuk unit testing ya, kita itu harus mendescribe dulu apa yang kita harus ngedescribe atau kayak menembak target functional requirement apa terlebih dahulu. Setelah itu kita langsung bikin kayak ngedeskripsiin ini di dalamnya tuh ada apa saja. Nah, jadi di sini kita ngedescribe atau ngetargetin si review controller yang ini, terutama sih buat si create review-nya. Terus habis itu kita bikin test case ya berdasarkan test case yang ini. Nah, itu menggunakan keyword IT. Nah, di dalam IT kita kasih nama nih, kasih deskripsi, test case description-nya. Terus habis itu kita di sini kita kayak masukin kayak tes input datanya. Terus habis itu kita bikin di sini aksinya dari Jest-nya itu apa aja, kayak precondition-nya juga. Terus abis itu kita masukin tambahkan lagi, yaitu di expected result-nya seperti ini. Nah, setelah itu di TC02 itu pun juga sama persis dengan TC01, tapi bedanya di sini ada beberapa tes input data yang kita invalidkan. Terus setelah itu untuk selebihnya ke bawah-bawahnya itu juga sama persis untuk TC02, yaitu aksinya juga sama, tapi bedanya ada di expected resultnya.
Nah, setelah itu di ITT channel 3 itu adalah shield throw bad request when user is not a lecturer. Jadi di sini gagal user ditemukan tapi bukan lecturer. Nah, di sini terdapat dua role yang berbeda. Yang pertama ada di lecturer dan yang kedua ada di student. Nah, ini apabila kalau misalnya kita yang kita misalnya mau nge-review tapi reviewnya itu adalah student bukan lecturer ya, otomatis dia expected resultnya adalah gagal gitu. Terus habis itu kita ke TC04 juga sama persis dengan TC yang di atasnya, dan setelah itu juga di TC05. Ini kita ganti dulu TC05. Nah, untuk menjalankannya sendiri kita memakai invincical sebagai untuk ngeload environment variables, secret environment variables, dan dikombinasikan dengan Jest ini ya, di tes Jest ini. Oke, kita simulasikan. Untuk jalaninnya invincical run, dia otomatis langsung ngedetect env kita pakai apa aja gitu. npm test. Oke, pada saat dijalankan ini mungkin agak cukup lama dan kita tunggu saja. Di sini bisa terlihat ada beberapa unit testing yang sebelumnya telah dibuat dan sudah selesai, cepat banget. Oke, sekarang kita cari controller testnya ya untuk review. Ini dia, ketemu. Oke, alhamdulillah semuanya pas, semuanya apa yang saya buat itu adalah valid, dan di sini kita bisa lihat ada checklistnya ini, berarti semua test case itu valid dan test case yang dibuat itu adalah pas semua ya. Nah, di sini bisa kita lihat, kita breakdown lagi. TC01 itu adalah pas, TC02 juga pas, TC03 juga pas, TC04 juga pas, TC05 juga pas. Berarti menandakan semua test case yang saya buat itu juga valid, karena dia tidak ada kondisi di mana dia NA atau tidak valid. Biasanya kalau di unit, di Jest itu kalau misalnya nggak valid, itu dia bakalan error nanti. Nanti ada bakalan ada yang error lah intinya, nanti bakal dikasih tauin. Oke, kita bisa artikan di semua yang saya buat itu adalah pas semua test case yang saya buat. Terus abis itu test case saya itu adalah invalid. Test case saya itu adalah valid. Oke, begitu untuk dokumentasi white box testingnya. Yang pertama itu saya breakdown kembali lagi, saya ulang lagi. Pertama itu cari dulu cycle complexity-nya itu ada berapa, terus habis itu kita bikin flow graph-nya, terus itu kita bikin jabarkan test case berdasarkan independent path. Selanjutnya kita bikin unit testing-nya dari independent path tersebut. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk menonton video part 2-nya.